Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad faza fawzan azima. Lantunan segala puja dan puji, marilah kita selalu dan selalu kita baik mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisan kita, melalui perbuatan sepak terjang kejujuran kita, amal soleh kita, dan segala perbuatan-perbuatan yang mengundang turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah merelakan memperjuangkan segala kehidupan, segala harta hingga nyawa mereka pertaruhkan sehingga sampailah agama Allah di kampung, di tempat yang kita cintai. Nasihat yang pertama untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Apa makna tentang surat As-Saff juz 28 ayat 9, 10 dan 11? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang telah beriman. Lisannya telah beriman, hatinya telah beriman, kaki tangannya telah beriman, kekuasaannya pun telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa-apa yang telah Allah berikan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan yang tidak akan kalian merasa rugi, bahkan kalian akan mendapatkan kebahagiaan, rahmat, ampunan dan kemuliaan Allah di akhirat nanti, dan juga akan menjauhkan daripada tunjikum, memberikan keselamatan daripada min adabin alim, adab yang sangat pedih. Apa yang Allah tunjukkan ini? Tu'minuna billah
wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum. Ketika kalian, wahai hamba-hamba Allah, betul-betul beriman, mengamalkan sendi-sendi rukun-rukun agama, berani berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, berani mengatakan yang hak walaupun yang pahit, berani menumpas kedoliman dan kejahatan, dan kalian pun siap berjihad membantu agama Allah untuk menupas segala kejahatan yang ada di muka bumi ini, baik mungkin dengan fatwa yang benar, dengan kita menolong orang-orang yang tertimpa musibah, ataupun dengan mencurahkan rezeki ketika terjadi huru-hara, konflik, fitnah, penyakit dan turunnya bala, dan juga apa-apa ujian yang Allah berikan. Bi amwalikum, dengan harta benda yang kalian berikan, yang kalian titipkan, yang kalian berikan di jalan Allah. Wa anfusakum, dan juga diri kalian sendiri kalian infakkan untuk menyelamatkan daripada agama Allah dan negara yang kita sayangi. Disitulah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua pengabdian yang kalian berikan lebih baik apabila kalian mengetahui balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalian akan mendapatkan rahmat ampunan Allah, dan kalian pun akan dimasukkan ke dalam rahmat ridhonya Allah, ke dalam surga yang dipenuhi sejuta kebahagiaan, sejuta kenikmatan, yang di bawah-bawah istana kalian mengalir sungai-sungai yang indah, yang berisi berbatuan permata dan zabarjat, jamrud, belau safir. Itu kalian miliki abadi dan selama-lamanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan kalian akan merasakan kekal di dalam surga adn, yang segala yang kalian miliki, yang kalian inginkan dapat terwujud dalam serentak di depan mata. Apabila kita mau betul-betul mengamalkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan musibah, di penghujung akhir tahun, di penghujung akhir zaman, kita melihat fenomena yang luar biasa, tapi tidak tambah menyadarkan kita untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Palestina, sekarang orang jarang berani untuk mengungkapkan apa itu Palestina. Di situ tanah suci umat Islam yang sampai hari ini sudah 75 tahun diperebutkan oleh 3 sekutu. Baik mungkin orang Yahudi yang mengakui ini tanah suci mereka, orang Nasrani pun sedemikian rupa, apalagi umat Islam. Namun kita melihat saudara kita yang mungkin dengan senjata yang pas-pasan, alutsista, amunisi yang sedemikian pas-pasan, mereka tanpa pamrih, tanpa merasa takut, tanpa merasa menyerah, untuk ikut andil menyelamatkan Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis tidak akan terjadinya hari kiamat ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam kembali, Pak. Pada zaman dahulu Sayyidina Umar bin Khattab tidak diberikan satu orang Yahudi yang boleh menyelinap ataupun menduduki Palestina. Namun ketika di zaman-zaman khalifah yang lain, Islam sudah mulai lemah, disusupi dengan segala-segala fitnah, disusupi oleh pejabat-pejabat yang zalim, disusupi oleh obat-obatan yang tidak jelas emergency authorization-nya, disusupi oleh orang Islam sendiri yang haus dengan kekuasaan dan jabatan, sehingga lepaslah Palestina, sehingga lepaslah Konstantinopel, sampai mungkin berapa ratus tahun dikuasai oleh orang Barat. Tapi perlu kita ingat, pada tahun 92 Hijriah
Andalusia dari berbagai belasan negara-negara Islam itu punya Islam. Baik Sevilla, Cordoba, Malaga, Madrid, Spanyol, dan lain-lain punya umat Islam, Pak. Sampai 800 tahun bisa mereka pegang amanah Allah. Namun setelah 800 tahun, pada zaman Sultan Muhammad bin Ahmad As-Saghir, di situ mulai umat Islam lalai. Lalai dengan jabatannya, haus dengan ambisinya, lalai dengan bicycle-nya, lalai dengan wanita-wanita yang mereka peruntukkan sebagai hadiah, lalai dengan sejuta kenikmatan yang disusupi oleh orang-orang antek-antek Yahudi dan Nasrani, sehingga cukup menghancurkan Andalusia atau Cordoba hanya butuh waktu 8 tahun. Disitulah sebagai pelajaran umat Islam. Berapa ulama yang dibunuh, berapa ulama yang diracun, berapa tentara-tentara Allah yang dibunuh, yang diasingkan, sisanya diusir. Ada yang ke Sudan, ada yang ke Maroko, ada yang ke Palestina, ada yang kemana. Itu sejarah Andalusia. Jadi kalau kita melihat Islam pernah berjaya, pernah menjadi negara yang adidaya, makmur, adil dan bijaksana, tapi kita tidak menjamin ketika orang-orang zalim, orang-orang jahat yang menguasai negeri, maka akan hancur sudah. Mereka bisa membuat undang-undang yang aneh-aneh, bisa mengamandemen undang-undang yang sudah bagus, bisa dirubah sesuka hati mereka. Begitulah di akhir zaman perlu kita membaca kalimat-kalimat zikir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ kembali lagi waktu 1924 Panglima Sultan Turki Utsmani beliau jatuhlah negeri Ottoman dan Teluk Negara Arab kepada Mustafa Kemal Atatürk, salah satu orang yang pura-pura beragama Islam, sama seperti Hitler yang pernah membunuh 12 juta lebih kaum muslimin. Makamnya di Turki, Pak. Di situ pura-pura Islam. Pertama dia baik, mengunjungi ulama, membackup tentaranya, menyantuni anak-anak yatim, memberi bantuan ini itu. Umat Islam lengah, tidak ditabayun ini orang dari mana, seperti apa agamanya, seperti apa keturunannya. Karena kalau urusan agama, urusan ketuhanan mereka abaikan, apalagi urusan sesama manusia. Hidup kita cuman menunggu hari, paling lama 50 tahun, Pak. Kalau kita hitung secara hitungan hari, hanya 18.000 tahun umur kita di atas muka bumi. Makanya jangan pernah takut kita menyuarakan kebaikan. Kalau orang-orang jahat, pengkhianat agama, pengkhianat negara, para pemberontak, para bandit, para mafia, mereka tidak pernah takut mati, tidak pernah takut mati, tidak pernah takut masuk penjara, apalagi hanya takut yang mungkin dicopot jabatannya. Mereka neraka pun tidak takut. Seyogianya sebagai umat Islam, kita lebih berapi-api, lebih kita mempersatukan langkah. Sekarang sudah 5.000 lebih, Pak. Anak-anak belum yang diangkat puing-puing, saya monitor setiap hari. Sedih kalau seandainya suatu saat kita tidak mengirim tentara, tidak membantu saudara kita. Jangan harap kota suci Mekah dan Madinah pun akan dihancurkan oleh Yahudi dan Nasrani. Kita harus betul-betul mengirim doa. Oh Ustadz, saya belum mampu Ustadz, saya sudah tua renta, saya sudah lemah, boleh. Kita mendoakan dengan qunut nazilah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kemuliaan dan pertolongan negara-negara Islam ya Allah, dan saudara-saudaraku mukminin mukminat. Wa adilla syirka wal musyrikin. Hancur leburlah ya Allah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang zalim dan segala penyusupnya Allah. Wa dammir a'da'ad-din. Musnahkanlah para pemberontak, orang-orang yang jahat mengganggu hamba-hambamu yang taat di atas muka bumi ini Allah.
Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Falastin. Tolongkanlah ya Allah, berilah pertolongan saudara kami yang berjuang menjaga tanah suci ya Allah, dan juga negara Indonesia, dan wa min buldanil muslimina amah, dan semua negara-negara muslim yang dalam cengkraman Yahudi dan Nasrani. Minimal kita tiap doa. Karena Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika kalian melihat wahai umatku kedoliman, pencitraan, kejahatan, pembunuhan, genosida yang sedemikian jahanam dan dolim, falyughayyir biyadihi. Ketika kalian punya ilmu, punya kekuasaan, rubahlah dengan tangan kalian. Faman lam yastati, kalau kalian tidak mampu, fabilisani, dengan nasihat dan doa. Ini setengah-setengahnya iman, Pak, pertengahan. Faman lam yastati, apabila kalian tidak mampu, fabiqalbi fa innahu ad'afu lil iman. Cukup kalian ingkari, cukup kalian kirim doa apabila kalian tidak mampu. Kadang usia kita sudah tua renta, ilmu tidak ada, sudah pensiun, maka kita cukup kita camkan dalam hati, kita benci dan kita doakan. Sabda Nabi SAW. Sekarang sudah rusak segalanya, karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya legalitas, tidak punya ilmu, tidak punya segala keterampilan yang dijadikan pemimpin-pemimpin umat akhir zaman. Sedangkan hidup kita itu ada 5 kurun masa, Pak. Yang pertama, zaman nubuwah al-awwal, zaman para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah wafat. Masuk zaman kedua, Khalifatur Rasyidin, dari sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai Sayyidina Husain, rela dikeroyok, dipenggal di Karbala demi membela agama dan negara. Yang kedua sudah selesai, masuk zaman ketiga, zaman mulkun adud atau mulkun jabariyah, zaman kesultanan. Kerajaan itu pun sudah ditelan zaman, sudah ditelan masa. Tidak ada, jangan pun mungkin kerajaan kecil. Fir'aun laknatullahu alaih, mereka pun habis dimakan oleh waktu dan zaman. Ada masanya. Ketika yang keempat kita sudah merasakan zaman Jababirot atau zaman kerusakan, fitnah, segala fitnah. Makanya umat bingung, seperti apa ustadz yang sebetulnya, seperti apa panglima yang sebetulnya, seperti apa guru yang sejatinya, seperti apa orang-orang yang mungkin punya kebaikan dalam nilai-nilai kehidupan. Yang terakhir, tidak lama lagi akan kembali ala minhajin nubuwah. Makanya Palestina, karena tanaman agama, mereka tidak pernah gentar walaupun mati setiap hari, setiap waktu, Pak. Karena mereka setiap saat berwudu, memegang panji-panji agama, memegang panji-panji sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kenapa korban lebih banyak Israel? Karena Hamas adalah pendidikan daripada Syekh Palestina yang sangat luar biasa soleh. Tidak boleh kita dalam berperang membunuh anak-anak, haram. Tidak boleh kita membunuh orang yang tua renta, haram. Tidak boleh kita membunuh wanita-wanita walaupun istri pengkhianat. Tidak boleh kita merusak pohon-pohon. Ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kakek-kakek kita pejuang, bukan cuma di NKRI, sebelum zaman Kesultanan Banten di Cilegon sana. Makanya hidup cuma tinggal 3 panggilan. Panggilan waktu sholat, panggilan mati, panggilan ceramah, dan undangan ngajar. Itu cuma, Pak. Kalau orang biasa cuma 2. Panggilan sholat, panggilan mati. Makanya jangan kita sia-siakan hidup yang sedemikian ringkas. Hanya mungkin 50 tahun. Kita tanamkan nilai-nilai kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat, hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang yang beriman kepada saudaranya ada 6 perkara. Apa yang pertama, Ustaz? Al-awwal, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kalian bertemu, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita bilang, "Hey bro, sehat kau?"
Itu nanti perkataan yang kedua. Ucapkan salam terlebih dahulu. Supaya selamat. Selamat dalam beribadah, selamat dalam ngajar, selamat dalam berdakwah, selamat dalam medan pertempuran, dan selamat dalam hidup di atas muka bumi yang penuh fitnah. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kalian diundang kebaikan, maka datangilah. Mungkin kenduri, syukuran, pernikahan, sunnah Rasul, dan lain-lain. Selama tidak ada maksiat, kita wajib datang, kecuali ada udzur. Yang ketiga, idza atasa fahamidallah fashammithu. Ketika ada saudara kita yang bersin, sedangkan mereka memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, maka kita doakan, yarhamukumullah atau yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Yang bersin mendoakan ulang, yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau wahai saudaraku, wa yuslihu balakum, kalau mau lebih sempurna, dan semoga Allah memberikan kebaikan dalam amal-amal budi pekertimu. Yang keempat, wa idastansahaka fansahu. Kalau ada saudara kita ditimpa ujian, musibah, mungkin kematian, perceraian, bencana, minta nasihat, kita nasihati sebisa mungkin. Enggak bisa Arabnya, Indonesianya pun boleh. Perintah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau ada saudara kalian sakit, maka jenguklah. Bukan harus membawa 10 kilo buah-buahan, tidak Pak. Kita membawa tangan kosong, saudara kita pun sudah senang. Mana tahu itu pertemuan kita yang terakhir. Jangan hanya jabatannya yang lebih tinggi yang kita jenguk, karena takut kita dipecat, takut kita diturunkan jabatan. Siapapun orangnya atas muslim, maka kita tengok kalau kita kenal dan kita tahu. Yang keenam, fa'idha mata fattabi'hu. Kalau kalian melihat saudara kalian meninggal, maka sholatkanlah jenazah. Dan juga kalian kuburkanlah di tempat pemakaman yang terakhir kalinya. Walaupun tidak kenal. Kadang kita lagi dinas, selama waktu masih cukup, atau lagi ngajar, atau lagi musafir, tiba-tiba kita melihat di samping masjid terangkat keranda saudara kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berhenti sebentar. Kita sholatin Pak, paling 10 menit. Kalau kita nggak sempat ikut ke pemakaman, minimal kita nyolatin saja. Insya Allah, kapan kita mati, kapan kita wafat, dipanggil oleh Allah. Banyak saudara kita, baik yang kenal ataupun tidak kenal, mereka ikut berpartisipasi, ikut bela sungkawa Pak. Yang jauh pun mengirimkan sholat gaib. Sebagian mengirimkan rezekinya untuk syukuran hari ke-7 kita, ketiga kita. Karena amal kita baik Pak, murah untuk beribadah, untuk tolong menolong. Jangan pun harta, nyawa pun murah. Kalau seandainya ada pengiriman 60.000 Pak, santri-santri siap berangkat ke Palestina. Makanya kalau memang ada kesempatan, kita sebagai tentara Allah lebih semangat lagi. Iskariman aumut syahidan. Kalau kita hidup dalam keadaan selamat, mendapat kemuliaan yang tinggi. Kalau kita syahid, mendapatkan ampunan dan derajat yang luar biasa. Semoga nasihat ini sama-sama kita amalkan, khususnya buat khatib pribadi. Semoga di umur yang penuh dengan fitnah ini, kita tingkatkan amal ibadah kita untuk kita menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما وقد قال الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في إندونيسيا اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في كل مكان اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله على خير خلقه سيدنا والنبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر